mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti polemik utang dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Mahfud menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi lebih memilih untuk memecat Menteri Perhubungan, saat itu Ignatius Jonan. Pemecatan itu dilakukan setelah Ignatius Jonan menolak proyek WUSH dengan Cina. Mega proyek kereta cepat itu mulanya direncanakan dalam perjanjian government to government antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Namun pada akhirnya, pemerintah bekerja sama dengan Cina. Menurut Mahfud saat itu disepakati, berdasarkan hitungan ahli dari UI dan UGM, bahwa proyek WUSH bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Saat Jepang meminta sedikit kenaikan, lalu pemerintah tiba-tiba saja membatalkan dan pindah bekerja sama dengan Cina yang mematok bunga 2%. Mahfud mengungkapkan ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju. Ia menjelaskan saat itu Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak bisa dilihat keuntungannya. Jokowi lalu menanyakan hal yang sama ke Agus Pambagio selaku pengamat ekonomi. Bahkan kata Mahfud, Agus Pambagio sempat menanyakan ke Jokowi, ide pembangunan WUSH yang awalnya kerjasama dengan Jepang, lalu dipindah ke Cina dengan biaya yang membesar. Ia mengatakan saat itu Agus menjawab karena ide Jokowi dan mau dijadikan kebijakan, sehingga Agus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain Mahfud mengatakan, proyek WUSH ini diduga kuat anggarannya di markup beberapa kali lipat, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya. Menurutnya dugaan itu diperkuat lagi dari pernyataan pengamat ekonomi Agus Pambagio dan Antoni Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan diberitakan sejak 5 tahun lalu. Mahfud mendesak untuk mengusut tuntas dugaan penggelembungan dana dalam proyek strategis nasional WUSH yang menembus 116 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ia menyoroti adanya lonjakan biaya yang dinilai tak wajar dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Mahfud menjelaskan proyek WUSH ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat akibat utang yang sangat besar. Mahfud bahkan menyebut jika gagal membayar, berarti Cina harus mengambil sesuatu dan bisa saja mereka minta Natuna Utara. Sementara di Indonesia, kata dia, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Mahfud mengatakan utang yang sangat besar dalam proyek WUSH ini sangat aneh. Pasalnya menurut dia, kalau melihat aturannya, maka hal itu bisa terjadi sampai 70 atau 80 tahun, baru Indonesia melunasi utang WUSH dari Cina. Lebih lanjut, Mahfud menyambut baik dan mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa
yang menolak membayar utang kereta cepat tersebut. Purbaya menegaskan tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara, lembaga yang kini mengelola KCIC bersama sejumlah BUMN strategis. Mahfud menilai bahwa keputusan Menkyu Purbaya yang enggan membayar utang proyek WUSH dari APBN adalah benar. Ia menjelaskan, jika pemerintah tidak mampu membayar maka kerjasama B2B itu bisa dipilotkan